Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil eksperimen fisika klasik mengenai polarisasi cahaya. Di mana kami dari kelompok satu yang beranggotakan, yang pertama itu ada Deli Anggraini, yang kedua ada saya sendiri Gusti Kainanda, dan terakhir ada Ihsan Pangestu. Nah, untuk eksperimen uh, kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode eksperimen, yang keempat ada hasil, yang kelima ada diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada abstrak. Nah, dalam percobaan ini itu bertujuan untuk menyelidiki pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya dan membuktikan kebenaran hukum Malus pada polarisasi dengan dua polarizer dan tiga polarizer. Nah, percobaan ini dilakukan di Laboratorium Fisika Lanjut FMIPA di UNP. Nah, percobaan ini itu menggunakan metode eksperimen sesuai petunjuk percobaan yang telah disediakan. Setelah melakukan percobaan, diperoleh nilai intensitas awal sudut polar dan intensitas relatif. Nah, dengan menggunakan persamaan sesuai teori yang ada untuk menganalisis data dan diperoleh hasil presentasi kesalahan yang relatif kecil. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya pada percobaan dua polarizer akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada intensitas cahaya yang diperoleh pada percobaan tiga polarizer. Nah, sebaliknya, siklus gelombang pada percobaan dua polarizer itu lebih sedikit daripada percobaan tiga polarizer. Lalu pada hukum Malus membuktikan bahwa pada intensitas maksimum itu polarisasi yang diberikan itu opsi sama dengan 0 derajat atau opsi sama dengan 360 derajat. Nah, itu untuk selanjutnya ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ihsan Pangestu. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Marta. Saya akan membahas tentang pendahuluan. Cahaya merupakan salah satu bidang kajian yang telah lama diteliti oleh para ilmuwan fisika. Saya mempunyai banyak fenomena yang dapat diteliti dan dikaji oleh para ilmuwan dari masa ke masa. Salah satu fenomena yang masih diselidiki sampai saat ini adalah fenomena polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Prancis yang bernama Ed Malus yang melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan dielektrik. Hasil penemuan ini kemudian membuat para ilmuwan pada zaman itu tertarik mempelajari tentang polarisasi cahaya. Apa itu polarisasi cahaya? Polarisasi cahaya adalah sebagai peristiwa penyerapan arah bidang getah gelombang. Gejala polarisasi dapat digambarkan dengan gelombang yang terjadi pada tali yang dilewatkan pada celah. Apabila tali digetarkan searah dengan celah, maka gelombang pada tali dapat melewati celah tersebut. Sebaliknya, jika tali digetarkan dengan arah getar lurus, maka gelombang pada tali tidak dapat melewati celah tersebut. Polarisasi cahaya dapat disebabkan oleh 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, pemantulan. Yang kedua, pemantulan dan pembiasan. Yang ketiga, penyerapan selektif. Dan yang terakhir, pembiasan ganda. Yang pertama, dua polarizer. Cahaya ditermisikan dipolarisasi dalam suatu bidang. Jika cahaya terpolarisasi ini datang pada polarizer kedua yang sumbunya diorientasi terhadap bidang polarisasi dari data. Tidak ada cahaya yang akan ditransmisikan melalui polarizer kedua. Ini contoh gambarnya dalam melakukan eksperimen. Namun jika polarizer kedua berorientasi pada sudut yang tidak tegak lurus dengan sumbu polarizer pertama, akan ada beberapa komponen medan listrik dari cahaya terpolarisasi yang terletak pada arah yang sama dengan sumbu polarizer kedua. Dan demikian sebagai cahaya akan diteruskan melalui polarizer kedua.
Ini contoh gambarnya. Interpolasi disebut E1 setelah melalui polimer pertama, komponen E2 disebut E2. Setelah medan melewati polimer kedua yang membentuk sudut terhadap polimer pertama adalah E1 cos C. Karena intensitas cahaya berubah-ubah sebagai kuadrat medan listrik. Intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui filter kedua diberikan oleh persamaan I2 sama dengan I1 dikali cos kuadrat C. Yang kedua, 3 polarizer. Ini contoh gambarnya dan penjelasannya saya jelaskan seperti cahaya yang tidak terpolarisasi melalui 3 polarizer. Pertama dan terakhir diorientasi pada sudut 90. Polarizer kedua memiliki sumbu polarisasi yang dapat diputar dengan sudut dengan rumus P kuadrat dikurang P kali 2 dikurang C dari polarizer pertama. Oleh karena itu, polarizer ketiga diputar membentuk sudut dari polarizer kedua. Intensitas setelah melewati polarizer pertama adalah I1 dan intensitas setelah melewati polarizer kedua adalah I2. Diberikan persamaan I2 sama dengan I1 dikali cos kuadrat C. Intensitas setelah melewati polarizer ketiga diberi persamaan I3 sama dengan I2 dikali cos kuadrat buka kurung P bagi 2 kurang C sama dengan I1 dikali cos kuadrat dikali C dikali cos kuadrat buka kurung dikali P per 2 dikurang C sama dengan I1 kali cos kuadrat C sin kuadrat C untuk persamaan kedua. Di mana cos kuadrat P per 2 kurang C sama dengan sin C. Digunakan aturan trigonometri sin 2C sama dengan 2 cos C dikali sin C sehingga mendapatkan persamaan I3 sama dengan I1 per 4 dikali sin kuadrat kali 2C untuk persamaan ketiga. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ihsan. Selanjutnya untuk metode eksperimen akan dilanjutkan oleh rekan saya Deli Anggreni. Kepada Deli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yang mana yaitu metode eksperimen. Di sini metode eksperimen yang kami lakukan ialah merancang alat yang akan digunakan, lalu kami mengganti polarizer analyzer dengan retarder. Setelah itu, memutar polarizer yang biasa hingga intensitasnya mencapai titik maksimum untuk 2 polar dan mencapai titik minimum untuk percobaan 3 polar. Lalu delete lasan. Selanjutnya yaitu kita mengganti retarder dengan polarizer analyzer. Setelah itu kita putar polarizer analyzer hingga titik maksimum untuk 2 polar dan titik minimum untuk 3 polar. Lalu delete last run. Lalu kita memperhatikan sudut pada bagian atas polarizer untuk 2 polar. Lalu putar polarizer analyzer sebanyak 1 kali putaran sehingga mencapai nilai maksimum untuk 2 polar dan nilai minimum untuk 3 polar. Lalu kita simpan datanya. Selanjutnya yaitu untuk hasil eksperimen, yang mana tabel 1 ini adalah data polarisasi dengan 2 polarizer. Didapatkan I1-nya adalah 22,46%. Dengan sudut polar yang didapatkan seperti pada tabel, itu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kami mengambil 10 titik dengan intensitas relatif ukur dan intensitas relatif hitung itu tidak begitu jauh.
Begitu juga untuk yang data polarisasi dengan 3 polarizer, yang mana di sini kita tetap menggunakan I1-nya sama dengan 22,46%, di mana sudut polarnya itu kami juga mendapatkan nilai intensitas relatif hitung yang tidak begitu jauh dengan intensitas relatif ukur saat eksperimen. Selanjutnya yaitu diskusi. Untuk diskusi dapat dilihat, ini adalah grafik percobaan yang kami dapatkan pada saat praktikum, yang mana di sini untuk pada percobaan 2 polarizer. Di sini kami mengambil I1-nya yaitu di 0 derajat, yaitu 22,46%, dan itu kami mengambil 10 titik lainnya, yaitu 20,69%, 13,92%, 8,44 dan seterusnya. Nah, dari gambar yang tertera di situ, kami mengambil data 1 dari 10 dari siklus menurun untuk perbedaan nilai intensitas ukur dan intensitas hitung pada percobaan polarisasi dengan 2 polarizer itu didapatkan persentase kesalahan yang cukup kecil. Setelah kami mengolah data praktikum, diperoleh presentasi kesalahan untuk mesin-mesin data berturut-turut adalah 0,77%, 2,27%, 3,43%, 29,62%, 1,60%, 2%, 2,30%, 2,43%, 1,73%, dan 1,74%. Yang mana untuk persentase kesalahan yang sangat besar ini itu bisa saja dikarenakan kesalahan dalam percobaan. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua ini adalah grafik pasco polarisasi dengan 3 polarizer, yang mana di sini kami mengambil 1 sampai 10 dari siklus yang meningkat. Untuk perbedaan nilai intensitas ukur dan intensitas hitung pada percobaan polarisasi dengan 3 polarizer itu cukup besar. Setelah kami mengolah data praktikum, ini cukup kecil, yaitu setelah kami mengolah data praktikum, diperoleh presentasi kesalahan untuk masing-masing data berturut-turut adalah 6,06%, 2,7%, 0,69%, 0,58%, 1,73%, 2,76%, 3,86%, 4,74%, 5,12%, dan 6,17%. Yang mana itu berarti didapatkan presentasi kesalahan yang cukup kecil, yaitu di bawah 10%. Nah, terkait pembuktian kebenaran hukum halus pada polarisasi dengan 2 polarizer dan 3 polarizer, itu terlihat intensitas relatif, yang mana kita memperhatikan puncak gelombang yang dihasilkan pada polarisasi dengan 2 polarizer itu lebih besar dari intensitas relatif yang dihasilkan pada polarisasi dengan 3 polarizer. Hal ini itu dikarenakan pada polarisasi dengan 3 polarizer memiliki jumlah polarizer lebih banyak yang mampu menyerap dan mengurangi intensitas cahaya awal. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa nilai perhitungan analisis data itu sudah sesuai dengan teori yang ada. Dengan begitu, eksperimen polarisasi cahaya yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat persentase kesalahan yang cukup besar. Nah, hal itu bisa jadi dikarenakan kesalahan pada saat melakukan praktikum dan pengambilan data. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Deli. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan, yaitu didapatkan yang pertama, dari grafik yang diperoleh pada software Pasco Capstone, polarisasi cahaya dengan 2 polarizer itu menghasilkan intensitas cahaya 4 kali lebih besar daripada polarisasi dengan 3 polarizer. Nah, sebaliknya, untuk polarisasi cahaya dengan 3 polarizer menghasilkan siklus gelombang 2 kali lebih banyak daripada polarisasi dengan 2 polarizer. Nah, polarisasi dengan 2 polarizer dimulai dari titik maksimum, sedangkan polarisasi dengan 3 polarizer dimulai dari titik minimum. Nah, adapun pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya disebabkan oleh nilai fungsi kosinusnya. Nah, yang kedua itu bisa ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan teori hukum halus, intensitas cahaya yang ditransmisikan akan maksimum jika dua polarisasi sejajar, yakni pada sudut 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat.
Nah, untuk hasil percobaan diperoleh intensitas maksimum 22,46%, itu sebagai I1 dan yaitu pada sudut 0 derajat. Nah, hal inilah yang menyatakan bahwa kebenaran hukum halus yaitu ditandai dengan intensitas cahaya yang diteruskan bernilai 0 jika kedua sumbu polarisasi tegak lurus satu sama lain. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.